Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Mat Konsep. Di video kali ini kita akan membahas program linear bagian yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas subtopik mengenai menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian, sama saja ya. Nah, jadi di sini kamu perhatikan terus sampai habis video ini supaya kamu paham ya. Langsung kita mulai membahas materinya. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan menentukan daerah penyelesaian, kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambar sebenarnya, menggambar dari persamaan garis. Nah, jadi kalau misalkan untuk menggambar persamaan garis, sebenarnya kamu sudah membahas di SMP. Tapi nanti di sini sambil lalu ketika menjawab soal kita akan bahas secara sekilas bagaimana cara menggambar secara cepat gitu ya. Nah, jadi bentuk persamaan garis sebenarnya bentuknya seperti ini, tapi biasanya di sini tulis hanya tanda sama dengan ya. Namanya pun menentukan daerah penyelesaian, otomatis di sini tandanya tidak hanya sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Nah, sebelumnya perlu abang tekankan di sini, coba kalian lihat kalau seandainya sumbu Y, coba kita lihat sumbu Y, nih ya sumbu Y. Nah, itu sebenarnya sama dengan garis X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Jadi jangan nanti di mana garis X sama dengan 0 kalian buat seperti ini. Salah ya. Artinya apa? Sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Nah, sumbu X itu sama saja dengan garis Y sama dengan 0. Jadi kalau misalkan nanti katanya X lebih besar dari 0, nah ini kan X sama dengan 0. Yang lebih besar dari 0 otomatis yang di sebelah kanannya gitu ya. Nah, Y sama dengan 0 gitu. Y sama dengan 0, yang lebih besar berarti yang sebelah atasnya, yang lebih kecil artinya yang sebelah bawahnya. Kira-kira seperti itu gambaran awalnya. Nah, coba kita lihat. Inilah persamaannya AX tambah kurang ya. Berarti bisa tambah, bisa kurang. Di sini bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari C. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian? Sebenarnya ada konsep dasar yang harus kamu pahami. Cuman sepertinya sudah bisa kamu pahami dari penjelasan guru di sekolah. Nah, kami di sini membahas dengan cara cepat ya. Cara cepat artinya di sini butuh sedikit hafalan, ya tidak terlalu banyak. Oke, coba kita lihat. Jadi kalau misalkan di sini kita buat plus minus, artinya ada dua kemungkinan. Berarti bisa plus, bisa minus. Misalkan kita ambil yang plus. Kalau nanti B-nya itu positif, artinya koefisien Y bernilai positif, ada dua kemungkinan. Kalau tanda lebih besar, maka daerah penyelesaian ke atas, gitu ya. Kalau lebih kecil berarti lawannya ke bawah. Ingat, kalau positif besar ke atas, positif kecil ke bawah. Itu kalau positif. Kalau negatif, ya kebalikannya. Negatif besar ya ke bawah. Negatif kecil ya ke atas, kebalikannya. Artinya kalau kamu ingat yang ini aja, sebenarnya yang ini sudah aman, yang di bawah bisa ya. Nah, kalau yang ini pun sebenarnya hanya untuk mempermudah. Kalau seandainya X positif besar sama dengan 0 ya, X positif Y positif, artinya di kuadran 1 nanti penyelesaiannya. X negatif Y positif ya, itu di kuadran 2. X negatif Y negatif kuadran 3, X positif Y negatif di kuadran 4. Nah, kira-kira gitu nanti cara menentukan daerah penyelesaiannya. Cuman kalau misalkan nanti kita membuat gambar ya kan, ketika dikasih tahu sistem pertidaksamaan, maka kita harus sepakat dulu. Apa kesepakatannya? Nanti kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Itu kesepakatannya ya. Tapi terbalik, jika dikasih tahu gambar, kita membuat sistem pertidaksamaannya, maka biasanya yang diarsir itulah yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, coba kita lihat supaya lebih paham. Kita mulai membahas nomor 1. Pada gambar di bawah yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan ini ya, sistem pertidaksamaannya adalah daerah yang nomor berapa? Nah, ini daerah nomor 1, nomor 2 ya, nomor 3, nomor 4, di tengah nomor 5. Nah, itulah yang kita cari ya. Nah, bagaimana cara menggambar garis? Sebenarnya garisnya sudah digambar. Permasalahannya kalian nggak tahu pertidaksamaan yang mana yang merupakan garis yang ini, misalkan yang nomor 1 ya. Nah, cara gambarnya gini. Misalkan kita mau melihat yang ini ya, artinya cara menggambar seperti ini. Kalau seandainya kita tutup Y-nya, ya tutup Y-nya, artinya apa tutup Y? Y-nya sama dengan 0, kira-kira gitu maksudnya. Berarti nanti X itu adalah 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Berarti X-nya 2. Oke, yang mana di situ titik potong yang X-nya 2? Oh, yang ini, gitu ya. Oke. Kalau kita tutup X-nya berarti Y-nya 4. Berarti X2 Y4, X2 Y4 ya. Berarti nanti di sini garis yang pertama ya, kita anggap ini kebetulan L1 ya di sini ya. Berarti di sini garis yang pertama. Langsung kita tentukan daerah penyelesaiannya. Coba kita lihat. Koefisien Y positif lebih besar, positif lebih besar.
positif lebih besar himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian ke atas. Oke, ini garisnya. Oke, ini garisnya himpunan penyelesaian ke atas. Sepakatnya apa? Arsir yang bukan penyelesaian. Karena penyelesaiannya ke atas, maka arsir yang ke bawah gitu ya, yang berlawanan gitu ya. Oke, nah kita arsir kira-kira seperti ini. Oke, inilah dia yang bukan penyelesaian. Artinya yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Nah, dari sini langsung kelihatan. Apa kelihatan? Yang 1 dan 2 bukan jawaban. Nah, Nah, kita lanjutkan. Untuk yang ini L2 atau L3 kira-kira gitu ya. L2 atau L3. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan kita tutup X, Y-nya 3. Oke, Y-nya 3. Kalau tutup Y berarti X-nya 3. Berarti X3, Y3. X3 ini ya, Y3 kebetulan di L2, maka kita anggap ini L yang kedua. Nah, coba kita lihat kemana daerahnya. Di sini koefisiennya positif ya, tapi positif kecil. Oke, kita lihat positif kecil berarti penyelesaian ke bawah. Nah, penyelesaian ke bawah arsir berlawanan, berarti kita arsir yang ke atas. Oke, ini tadi garisnya. Kita arsir ke atas. Oke. Nah, inilah dia yang bukan penyelesaian. Oke, belum bisa kita pastikan ya. Artinya masih mungkin 5, masih mungkin 4. Oke, nah kita lanjut. Otomatis yang ini nggak perlu dicari. Ya pasti L3. Ya langsung aja. Berarti ini pasti yang ketiga. Ya. Nah, coba sekarang kita tentukan langsung daerah penyelesaiannya. Positif. Oke, koefisiennya positif. Tanda lebih besar. Positif lebih besar berarti penyelesaian ke atas. Arsir yang ke bawah. Oke, arsir yang ke bawah. Ini L3, arsir ke bawah. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, maka nanti kalau arsiran itulah yang bukan merupakan penyelesaian, maka yang tidak diarsir itu dong yang penyelesaiannya. Berarti yang tidak arsir yang mana? Otomatis yang kelima. Itu tidak akan pernah kena arsir. Artinya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah yang daerah kelima. Maka jawaban yang benar adalah E. Oke, itulah untuk jawaban nomor 1. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 2. Perhatikan gambar ya, ini gambarnya. Lalu katanya sama seperti yang nomor 1 ya, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, langkah awal kita tentukan dulu L1, L2, L3 mana ya. Oke, kita anggap saja dulu nih L yang pertama. Oke, nah kita lihat. Kita cari dulu titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya seperti apa? Tutup X dapat titik potong sumbu Y. Berapa? 4 ya. Berarti Y-nya 4, tutup nanti Y-nya, berarti X-nya juga 4. X4, Y4 yang mana? Oh, yang ini ya. Berarti inilah garis yang pertama. Oke, L1 gitu ya. Langsung tentukan daerah penyelesaiannya. Berarti koefisiennya positif besar ke atas ya. Daerah penyelesaian ke atas. Tapi arsir yang berlawanan ya, arsir yang ke bawah ya. Yang diarsir ini yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Maka nanti kemungkinan hanya tinggal 2, yaitu daerah pertama dengan daerah kedua. Lanjut. Oke, kita anggap dulu yang ini L yang kedua ya, garis yang kedua. Oke, kita tutup X-nya. Kalau kita tutup X-nya berarti Y-nya adalah -3 ya. Minusnya pindah ke sana, jadi nanti Y-nya -3. Oke, yang mana -3? Otomatis yang ini, gak usah dicari yang lain lagi. Udah pasti yang ini, kira-kira gitu ya. Berarti nanti inilah yang kita anggap dengan garis yang kedua. Langsung tentukan penyelesaiannya. Negatif kecil. Oke, balik sini. Negatif kecil ya ke atas. Penyelesaian ke atas. Oke, ini ya, penyelesaian ke atas. Tapi arsir yang berlawanan. Oke, arsir yang berlawanan kita arsir ke arah sana. Masih belum tentu bisa juga kita tentukan. Artinya masih kemungkinan yang daerah 2 atau daerah yang pertama. Terpaksa kita cek yang L3. Nah, L3 tidak usah diragukan lagi, otomatis yang tinggal 1 ini. Maka langsung kita tentukan daerahnya negatif besar. Negatif ya, koefisiennya negatif besar. Kita lihat di sini, negatif besar. Penyelesaian ke bawah. Oke, penyelesaian ke bawah, arsir yang berlawanan yang ke atas. Oke, kita arsir yang ke atas. Nah, dari sini langsung ketemu ya. Artinya daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih atau yang tidak kena arsir, yaitu daerah kedua. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, kita baca dulu sama-sama.
himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan ini terletak pada daerah yang berbentuk apa? Nah, kira-kira gitu kan. Nah, jadi coba kita pertama, berarti kita gambar dulu. Nah, karena ini gambar tidak disediakan, maka kita gambar dulu salib sumbunya, ya. Lalu nanti kita gambar dulu persamaan garisnya. Nah, cara menggambar, kita tutup X ya, artinya mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita tutup X-nya berarti Y-nya 40 ya. Y-nya 40 langsung kita letakkan di sini, Y-nya 40. Oke, inilah dia. Lalu kalau kita tutup Y-nya, otomatis di situ X-nya ada 20. 40 dibagi 2 gitu ya. Berarti adalah 20. Nah, sini 20. Kita anggaplah di sini 20. Lalu kita hubungkan ya, kita hubungkan garisnya. Oke, kira-kira seperti ini. Gambarnya. Langsung kita tentukan daerah penyelesaiannya ya. Kita lihat di sini, koefisiennya bernilai positif. Tandanya kecil. Nah, positif kecil kembali ke sini. Positif kecil berarti penyelesaian ke bawah. Maka nanti kita arsir yang ke atas yang berlawanan ya. Arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, inilah dia daerah yang bukan penyelesaian. Oke. Nah, selesai. Itulah garis pertama. Nah, garis yang kedua sama saja, tutup X-nya berarti Y-nya nanti 20 ya. 40 dibagi 20. Itulah nanti dipotong dari sumbu Y. Maka kalau di sini 40, jangan pula di atas 20 ya, bahaya. Berarti di bawahnya otomatis di sini titik potongnya 20. Lalu untuk titik potong terhadap sumbu X, tutup Y-nya. Oke, tutup Y-nya ya seperti ini, maka nanti langsung ketemu X itu 40. Nah, berarti nanti di sini kita letakkan 40 ya. Nah, lalu kita hubungkan lagi. Oke. Nah, inilah dia yang merupakan garis dari X tambah 2Y sama dengan 40. Nah, masalahnya di sini tanda lebih kecil, berarti kita lihat koefisien Y positif ya, positif 2, tanda kecil. Oke, positif kecil, penyelesaian ke bawah, arsir yang atas. Oke, arsir yang atas. Arsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir ke atas. Nah, coba lalu yang terakhir di situ ya, ini nggak ikut ya. Nah, yang terakhir di situ katanya X besar 0, Y besar 0. Nah, kalau misalkan kamu hafal tadi yang ini, X besar 0, Y besar 0, berarti di kuadran 1. Yang mana kuadran 1? Yang ini. Nah, yang kuadran 2 yang mana? Yang ini ya. Kuadran 3 pastinya di bawah sini. Kuadran 4 di bawah sini. Nah, tapi kalau misalkan kamu mau pakai konsep sama seperti yang kamu bilang sebelumnya di soal nomor 1, X besar 0 artinya garis X sama dengan 0 itu kan sumbu Y gitu ya. Maka X yang besar 0 berarti yang di sebelah kanannya. Artinya sebelah kanan merupakan penyelesaian, maka yang bukan penyelesaian itu sebelah kiri. Oke, kita harus yang ini ya. Lalu nanti katanya satu lagi Y besar 0. Y besar 0 itu adalah garis X sama dengan 0. Berarti nanti kalau yang besar 0 yang sebelah atas gitu ya. Berarti kita harus yang sebelah bawah. Oke, karena harus berlawanan gitu kan. Nah, inilah dia gambarnya. Pertanyaannya daerah penyelesaiannya yang mana? Yang bersih, yang tidak diarsir. Maka ditanyanya berbentuk apa? Coba, kalau dipikir-pikir ini bentuknya apa? Oke, bentuknya pasti berbentuk, coba kita lihat ya. Oke, ini titik sudutnya, perpotongan antara kedua garis, yang ini juga otomatis adalah berbentuk persegi 4, walaupun bentuk segi 4-nya tidak beraturan. Maka jawaban yang benar adalah D, itu ya. Nah, nomor 3 sudah, kita lanjut yang nomor 4. Dari gambar di bawah, pertidaksamaannya adalah yang mana? Nah, terbalik ya. Soal nomor 1, 2, 3 kita dikasih tahu sistem pertidaksamaan, disuruh cari daerah penyelesaian. Terbalik. Kalau yang ini dikasih tahu daerah penyelesaian, tapi ditanya sistem pertidaksamaannya atau pertidaksamaannya. Terbalik ya. Maka nanti yang ini tidak berlaku lagi. Arsir yang bukan penyelesaian itu tidak berlaku. Artinya, kalau pengerjaan terbalik dari gambar dikasih tahu diminta pertidaksamaan, daerah yang diarsir itulah yang merupakan daerah penyelesaian ya. Maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Oke, nah kita lihat. Oke, sini ketinggalan ya. Di sini harusnya 2. Oke, harusnya 2. Nah, pertama kita gambar dulu, kita buat dulu persamaan garisnya. Nah, cara menggambar persamaan garis, coba abang kasih teori singkatnya. Kalau seandainya nanti di sini ada garis, di sini merupakan titik potongnya terhadap sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Y. Oke, ini sumbu X. Nah, di sini titik potongnya terhadap sumbu X gitu ya. Maka untuk mencari persamaan garisnya, tinggal kali silang. Yang motong sumbu Y, titik potong sumbu Y kalikan ke X, berarti A dikali X.
Oke, AX. Oke, B dikali Y berarti ditambah BY. Lalu letakkan sama dengan gitu ya, kalikan titik potongnya A dikali B, AB. Oke, itulah cara membuat persamaan yang simple. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, langsung kita buatkan. Berarti titik potongnya terhadap sumbu Y itu kan 2 gitu ya. 2 kita kalikan ke X, maka nanti kita peroleh 2X. Titik potong terhadap sumbu X-nya 1, kalikan ke Y. Berarti min 1 ini ya. Ini agak salah, ini min 1 karena di sebelah kiri sumbu Y, sorry ya. Nah, min 1 dikali Y berarti di sini dikurang Y, min Y gitu ya. Oke, min Y. Oke, harusnya di sini sama dengan kalau persamaan. Nah, ini kan bukan persamaan, tapi kita kalikan dulu. 2 kali min 1 hasilnya minus 2. Nah, kita mau mencari tanda di sininya gitu ya, tanda di sini. Nah, mencari tandanya tetap kembali ke sini. Nah, kita lihat koefisien Y-nya negatif. Koefisien Y negatif, penyelesaian ke bawah. Jadi nengoknya terbalik. Koefisien Y negatif mana? Yang ini ya. Koefisien Y negatif, penyelesaian ke bawah, maka tanda harusnya lebih besar. Oke, kita letakkan lebih besar di sini ya. Tandanya lebih besar. Nah, apakah sudah ada jawaban seperti ini? Kita lihat 2X kurang Y besar sama dengan minus 2. 2X kurang Y besar sama dengan minus 2. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Nah, coba kita baca dulu. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang mana? Nah, kira-kira gitu kan. Nah, sama seperti yang nomor 4 tadi ya. Sama seperti nomor 4, kita berangkat dari gambar ke pertidaksamaannya ya, ke pertidaksamaannya. Jadi, membacanya tetap dari sini namun terbalik ya, namun terbalik. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah coba kita tandai dulu. Nah, kita anggap di sini kita anggap saja dulu di sini ini adalah garis yang pertama, lalu nanti di sini garis yang kedua, gitu ya. Garis yang kedua, lalu yang terakhir inilah yang ketiga. Oke, maka kita buat dulu persamaannya. Nah, persamaan. Coba kita lihat untuk garis yang pertama. Oke, garis yang pertama. Berarti nanti titik potong terhadap sumbu Y kalikan ke X gitu ya. Kan gitu tadi. Berarti 3 kali X, kita tulis 3 kali X, 6 kali. Kan ini dipotong ya, 6 kali Y. Berarti positif tambah 6 kali Y. Kita kalikan 3 kali 6, 18. Berarti kita menentukan tanda di sini apa gitu ya. Nah, cara menentukannya tadi seperti apa? Kita lihat arah arsiran atau penyelesaian ini ya, udah pasti di penyelesaiannya kan ini garis kita, arah penyelesaiannya kan ke atasnya ya. Dari garis pertama arah penyelesaian ke atasnya, berarti kita lihat koefisien Y. Koefisien Y itu positif, ingat positif atas, positif atas, berarti tanda harus lebih besar. Nah, kita letakkan di sini lebih besar. Nah, sepertinya nggak ada di atas angka 18, berarti ini kita harus sederhanakan lagi. Menyederhanakannya sama-sama dibagi 3, kita bagi-bagi 3, maka kita peroleh X ditambah 2Y lebih besar sama dengan bagi 3 adalah 6. Oke, inilah dia pertidaksamaan yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan garis kedua. Nah, kita tulis di sini garis kedua. Oke. Nah, garis kedua. Berarti nanti di sini kita kalikan titik potong terhadap sumbu Y ke X, berarti 10X gitu ya. Kita tulis 10X 6Y positif ya, ditambah 6Y. Oke, kita kalikan 6 kali 10, 10 kali 6, 60 gitu ya. Nah, tinggal menentukan tanda. Koefisien Y itu positif. Garis kita ini ya, garis kita yang ini arah penyelesaiannya ke bawahnya. Ingat ya, ini garisnya arah penyelesaiannya ke bawah. Berarti positif ke bawah. Lihat, positif ke bawah, maka tandanya harus lebih kecil. Oke, kita letakkan di sini lebih kecil. Nah, perlu disederhanakan lagi. Kita sederhanakan berarti bagi-bagi 2 ya. Kalau kita bagi-bagi 2, kita peroleh 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan ini jadinya bagi-bagi 2 ini 30. Oh, sorry ya, ini kurang 30 semua ini. Harusnya di sini 30 ya. Oke, kita letakkan di sini 30. Oke, ini sorry, ini soalnya kurang bahan, nggak apa-apa. Yang penting kamu paham. Oke, ada 30 di sini. Nah, itulah dia. Nah, itulah dia untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang terakhir untuk pertidaksamaan yang ketiga. Ayo coba pertidaksamaan yang ketiga kita tuliskan ini ya.
berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya itu 3. Berarti 3 kali X, kita tulis 3X. Oke, 3X. Lalu minus 2 kali Y. Tuliskan minus 2Y. Nah, kalau kita kalikan 3 kali minus 2, ya minus 6. Nah, tanda di sini kita cari. Coba kita lihat. Tanda di sini koefisiennya tandanya negatif ya. Negatif. Nah, kita lihat garisnya kan ini. Udah. Nah, kita lihat arah penyelesaiannya ke bawah. Nah, kita lihat ya, itu ke atas, ini ke bawah. Berarti negatif ke bawah. Kita lihat negatif ke bawah, tandanya harus lebih besar. Nah, kita tulis di sini harusnya lebih besar. Nah, coba kita lihat. Inilah dia untuk garis yang ketiga. Nah, sepertinya ada ya jawaban seperti itu ya. Coba kita lihat. Kita mulai saja langsung dari yang ketiga. 3X kurang 2Y lebih besar sama dengan minus 6. 3X kurang 2Y lebih besar sama dengan minus 6. Oh, tidak ada ya. Tidak ada penyelesaian yang bentuknya seperti ini. Yang minus kan yang ini sama yang ini doang. Nah, di sini 6 minus 6 tapi lebih kecil. Salah ya. Berarti nanti tidak ada. Maka nanti supaya ada ya kita kalikan aja sini minus 1. Nah, kalau misalkan kedua ruas kita kalikan minus 1. Oke, kita kali minus 1 maka kita peroleh minus 3X ditambah 2Y. Ingat pertidaksamaan, jika dikalikan bilangan negatif atau dibagi bilangan negatif, tandanya atau arahnya berubah. Maka ini kali minus 1 sama dengan 6. Oke, inilah dia sistem pertidaksamaannya. Nah, bentuknya seperti ini mana? Minus 3X tambah 2Y lebih kecil dari 6. Minus 3X tambah 2Y lebih kecil dari 6 ya. Oke, ini benar. Oke, yang lain nggak ada lagi. Oh, otomatis tinggal yang ini ya. Hanya yang ini jawaban yang benar karena ini doang yang minus 3-nya. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Nah, kita lihat. Luas daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini adalah berapa satuan luas? Kira-kira seperti itu. Sama caranya, tetap kita harus mencari daerah penyelesaian. Nah, ini dari pertidaksamaan ke gambarnya, tapi di gambarnya kita harus menentukan luas daerahnya. Nah, awalnya kita harus menggambar salib sumbunya ya. Awalnya itu dulu kita gambar salib sumbu ya seperti ini. Oke, nah inilah yang kita sebut dengan sumbu Y. Yang ini yang merupakan sumbu X. Nah, itulah dia gambarnya. Nah, kita lanjut. Kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu Y dan X-nya. Kalau kita tutup X-nya 3, Y-nya 3 ya. Oke, Y-nya 3 kita tulis di sini 3 ya. Nah, inilah dia. Oke, ini 3. Kalau tutup Y-nya, X-nya 3. Oke, berarti di sini Y-nya 3, X-nya juga 3. Langsung kita gambar. Kita hubungkan. Nah, inilah yang merupakan garisnya. Langsung kita tentukan daerah penyelesaiannya ya. Langsung kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya positif ya. Ini positif kecil. Positif kecil. Positif kecil ke bawah, ya kan? Maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Kita arsir yang berlawanan. Oke, kita arsir yang berlawanan. Nah, inilah dia daerah penyelesaian untuk garis yang pertama. Nah, garis yang kedua, tutup X-nya berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 2 ya. Tutup X-nya, Y-nya 6 bagi 2. Berapa? 3. Oke, Y-nya 3 di sini ya. Tetap di sini. Lalu tutup Y-nya, X-nya 2 ya. 6 dibagi 3. Oke, X-nya 6 dibagi 3. 2. Nah, karena di sini 3, otomatis kita letakkan di sini 2. Nah, kita hubungkan. Kita hubungkan titiknya. Oke, inilah garisnya. Lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Oke, positif ya, koefisiennya positif, tanda lebih besar. Oke, positif, tanda lebih besar berarti arah penyelesaiannya ke atas. Karena arah penyelesaiannya ke atas, maka kita arsir berlawanan yang ke bawah. Oke, ini kita arsir ya. Nah, hampir kelihatan. Nah, kita lihat lagi. Di sini katanya yang terakhir Y lebih besar dari 0. Ingat, Y yang sama dengan 0 itu setara dengan sumbu X. Itu sama dengan sumbu X. Berarti yang lebih besar dari 0 ya atasnya. Ya, karena atasnya yang merupakan penyelesaian, berarti kita arsir bawahnya. Oke, harus berlawanan. Nah, ketemulah kita daerah penyelesaiannya yang berbentuk segitiga. Coba kita lihat. Ini titiknya. Oke, kita hubungkan. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Pertanyaannya berapa luasnya? Ya gampang. Berarti luas segitiga, kan gitu kan? Setengah alas kali tinggi kita letakkan. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Berapa jarak dari 2 ke 3? Ya otomatis 1. Berarti setengah dikali 1
dikali tingginya. Ya tingginya dari 0 ke 3, ya 3 gitu ya. Berarti dari 0 ke 3. Maka di sini tingginya 3. Maka jawabannya adalah 3/2. Maka pilihan yang benar adalah D. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga kamu paham. Tapi kalaupun masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus pembahasan berikutnya. Bye-bye.